Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik komunikasi pemimpin. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mesyayora dan teman-teman saya Rama Eka, Anissa Nurkoria, Fauzia Arafah, dan Vivi Ermanda. Next. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Anissa Nurkoria. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain atau kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam seorang pemimpin. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, Wahjo Sumidjo. Kepemimpinan menurut Wahjo Sumidjo pada hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri seorang pemimpin. Suatu tersebut adalah berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Yang kedua, Moejono. Menurut Moejono, kepemimpinan atau leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal ini terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah suatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Yang ketiga, Sutarto Wijono. Kepemimpinan menurut Sutarto adalah sebuah rangkaian aktivitas penataan. Aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Hal ini dilakukan dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah agar ciri-ciri kepemimpinan. 1. Integritas. Kualitas tertinggi dari kepemimpinan ideal adalah integritas. Tidak ada keberhasilan yang nyata. Kejujuran dan integritas adalah kunci untuk menjadi seseorang pemimpin yang ideal. Pemimpin jujur pasti akan mendapatkan kenyamanan karyawan yang jujur. 2. Inspire. Ciri-ciri kepemimpinan yang baik selanjutnya adalah dalam menginspirasi banyak orang. Dengan memberikan inspirasi seperti ini, maka akan mengetahui tanggung jawab dan peran pemimpin dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu mengkomunikasikan visi dan misi dengan baik. Ia memiliki strategi komunikasi yang efektif, yang kemudian menciptakan pola komunikasi yang solid antar karyawan yang dipimpinnya. Komunikasi merupakan aspek terpenting dalam membangun budaya kerja yang produktif. Selanjutnya yang keempat, pengambilan keputusan. Ciri-ciri kepemimpinan yang baik keempat adalah kemampuannya dalam membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Keputusan yang Anda buat harus memiliki dampak besar pada seluruh tim agar bisa sukses bersama. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Diperlukan ide-ide yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk terus menciptakan inovasi untuk menjadi kreatif dan inovatif. Anda dapat mengikuti dan menggunakan berbagai tips dan berpikir lebih kreatif dan penuh inovasi. Yang keenam, tanggung jawab.
Sikap kepemimpinan bebas hambatan adalah sikap yang dapat membuat semua individu dalam tim bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Tentunya hal ini dapat didukung jika Anda bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Yang ketujuh, percaya diri dan optimis. Keyakinan ini dapat mencakup kesiapan Anda untuk membuat keputusan, kesediaan Anda untuk mengambil resiko, dan kepercayaan yang Anda berikan kepada tim Anda dalam mengelola tugas. Yang ke-8, kecerdasan emosional. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga cerdas secara emosional. Pemimpin yang ideal mampu mengendalikan emosi dalam situasi kritis apapun dan tetap tenang dalam menghadapi konflik yang muncul. 9, transparansi. Akses terbuka untuk mengakses informasi penting bagi seluruh karyawan merupakan kunci untuk dapat memimpin dan memberikan rasa aman bagi semua yang dipimpin. 10, perlakuan baik terhadap orang lain. Ciri-ciri kepemimpinan yang baik terakhir adalah mampu untuk berurusan dengan orang lain, terutama bawahan. Dengan memberi mereka rasa hormat, bawahan adalah orang-orang seperti Anda yang pantas diperlakukan dengan bermartabat. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif, merupakan seorang pemimpin sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah, supaya keputusan dapat diwujudkan secara efektif, sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah dapat melaksanakan suatu perintah. Yang kedua, fungsi konsultatif. Seorang pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai bentuk dari komunikasi dua arah untuk suatu usaha menetapkan keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dengan orang yang dipimpinnya. Ketiga, yaitu fungsi partisipasi. Adalah seorang pemimpin dapat mengaktifkan anggotanya dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Seorang pemimpin memberikan pelimpahan wewenang yang membuat atau sampai dengan menetapkan keputusan. Fungsi delegasi ini merupakan kepercayaan seseorang pemimpin kepada seorang yang sudah diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. Kelima, fungsi pengadilan. Seorang pemimpin dapat membimbing, mengarahkan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan anggotanya. Selanjutnya, fakta utama tentang komunikasi bagi para pemimpin. Yang pertama, fasibilitas. Seorang pemimpin yang berkomunikasi dengan baik tidak akan membiarkan suasana untuk menenggelamkan peranannya di dalam suatu lingkungan. Dengan kata lain, pemimpin tidak akan membiarkan orang-orang di sekitarnya untuk membuat dirinya hilang dari pandangan. Pemimpin seperti ini selalu ingin orang-orang di sekitarnya melihat, menyadari, dan merasakan siapa dirinya. Dengan menjadi seseorang yang menonjol, pemimpin ini akan merasakan lebih terhubung dengan pekerjaan yang dirinya miliki, dan mereka juga akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan semua orang yang berperan sebagai decision maker atau pemangku kepentingan. Yang kedua, komunikasi yang efektif dengan menjadi diri sendiri. Seorang pemimpin yang berkomunikasi dengan seefektif mungkin akan tetap menjadi dirinya sendiri. Pemimpin tersebut akan berkomunikasi secara jujur apa adanya. Setiap kata yang diucapkan memang
fakta tanpa dibuat-buat. Kalimat yang diucapkan juga tidak mengikuti perkataan orang lain, melainkan benar-benar berdasarkan pemikiran yang dirinya miliki. Dengan kata lain, tidak ada unsur pemaksaan dari pihak lain terkait mendapatkan yang disampaikan atau pemimpin sekadar ikut-ikutan untuk menyamarkan pendapat dengan orang lain. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Menjadi seorang pemimpin yang mampu menjadi pendengar yang baik akan menumbuhkan rasa kepercayaan, rasa hormat, dan keterbukaan antara seseorang pemimpin dan karyawan, serta kepada klien, pelanggan, mitra bisnis, atau sesama pemimpin. Selanjutnya, gaya komunikasi kepemimpinan. Yang pertama yaitu controlling. Gaya komunikasi kepemimpinan model ini mementingkan kendali atas organisasi atau perusahaan. Pimpinan dengan gaya komunikasi controlling akan membatasi dan cenderung mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan bawahannya. Komunikasi yang terjalin dalam gaya komunikasi ini adalah komunikasi satu arah yang berasal dari atasan ke bawahan. Komunikasi satu arah ini dilakukan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya untuk melakukan tugas sesuai dengan perintahnya. Yang kedua adalah gaya equalitarian. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini mengedepankan aspek kesamaan dalam komunikasi. Komunikasi kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Komunikasi kepemimpinan jenis ini dilakukan secara terbuka dan yang berarti setiap anggota organisasi atau perusahaan berhak mengemukakan pendapat. Pemimpin akan memberikan ruang bagi bawahannya untuk memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan organisasi atau perusahaan. Komunikasi berjalan santai tanpa intimidasi. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan yang baik sehingga timbul keterbukaan antara atasan dan bawahan, maupun antara bawahan. Pemimpin mampu membangun komunikasi baik formal maupun non-formal dengan menganggotakan diri sebagai organisasi atau nantinya membuka kesempatan bagi tiap anggota untuk bertukar informasi dan gagasan. Yang ketiga, gaya struktural. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memberikan informasi yang bertujuan untuk menetapkan perintah penugasan, jadwal penugasan, dan struktur organisasi atau perusahaan. Pada gaya komunikasi ini, pemimpin mencoba mempengaruhi bawahan dengan cara memberikan informasi terkait tujuan, penjadwalan kerja atau aturan kerja, prosedur kerja dalam organisasi atau perusahaan. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini akan berjalan efektif dan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan bila dilakukan dengan benar. Ahli komunikasi bernama Stockdale, dan Cons menjelaskan bahwa struktur inisiator biasanya menjadi gaya kepemimpinan yang efektif. Inisiator struktur ini adalah mereka yang mampu membuat perencanaan informasi atau pesan verbal yang bisa menetapkan tujuan organisasi, struktur organisasi, deskripsi penugasan kerja, dan pernyataan-pernyataan lainnya yang bersifat struktural. Yang keempat yaitu gaya dinamis. Komunikasi kepemimpinan gaya dinamis ini artinya pelaku komunikasi akan bersikap lebih agresif dalam menyampaikan dan menangkap pesan. Dalam gaya ini, baik pimpinan dan bawahan sadar betul bahwa lingkungan organisasi atau perusahaan mereka dinamis sehingga berfokus pada tindakan. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini bertujuan untuk merangsang pegawai untuk bekerja lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Dalam suasana kerja yang dinamis, gaya komunikasi kepemimpinan ini cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kritis. Gaya komunikasi kepemimpinan ini dapat berjalan baik jika pemimpin dan karyawan memiliki cukup kemampuan dalam bekerja dan menyelesaikan masalah kritis di lingkungan yang dinamis. Yang kelima yaitu gaya relinquishing. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki sifat bersedia dalam menerima saran atau ide dari orang lain. Pemimpin bersedia menurunkan keinginannya dalam memberi perintah dan mengatur karyawannya. Gaya komunikasi pimpinan jenis ini bisa efektif jika pemimpin bekerja dalam organisasi atau perusahaan yang berisi orang-orang sudah berpengalaman, berpengetahuan luas, dan mampu bertanggung jawab atas setiap pekerjaannya.
Contoh kasus yang terkait dengan teknik komunikasi pemimpin. Komunikasi kepemimpinan bisnis retail di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah membawakan perubahan yang begitu cepat, signifikan, dan menyeluruh dalam berbagai sektor bisnis termasuk bisnis retail. Peran para pemimpin bisnis menjadi sangat vital dalam rangka menjaga stabilitas perusahaan dan memastikan bisnis tetap berjalan dengan tantangan yang ada. Komunikasi kepemimpinan melalui adaptasi teknologi menjadi faktor kunci yang membantu para pemimpin bisnis retail untuk melakukan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus di VT Home Center Indonesia Informa, serta adopsi teknologi komunikasi peran store manager dalam menjalankan komunikasi kepemimpinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan yang dilakukan para store manager di PT Home Center Indonesia Informa terjadi dalam tiga tahapan utama, yaitu penyampaian dari Head Office HO sebagai presentasi top manajemen kepada kepala cabang store manager dalam 5 jenis informasi, yaitu informasi visi, misi, dan cita-cita perusahaan, informasi strategi ini, informasi kondisi perusahaan, informasi kebijakan, dan informasi inovasi perusahaan. Tahap kedua adalah pemilihan gaya komunikasi kepemimpinan yang dilatar belakangi oleh persepsi individu internal, values, dan analisis situasi. Tahap ketiga adalah penyampaian informasi kepada karyawan melalui media komunikasi yang dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik informasi yang disampaikan. Sementara adopsi teknologi komunikasi kepemimpinan dilakukan dalam 4 tahap, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kesimpulan. Bikin nggak ini? Kesimpulan dari penjelasan materi di atas dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam seseorang pemimpin, sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Adapun ciri-ciri kepemimpinan yaitu integritas, inspirit, maupun berkomunikasi dengan baik, pengambilan keputusan kreatif dan inovatif, tanggung jawab, percaya diri, kecerdasan emosional, transparansi, dan perilaku baik terhadap orang lain. Fungsi kepemimpinan yaitu fungsi instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi, dan pengadilan. Gaya komunikasi pemimpin dapat dibagi menjadi gaya controlling, gaya actuation, gaya struktural, gaya dinamis, dan gaya relaxing. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada salah dalam penyampaian, kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Kami akhiri diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.